Halo semuanya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang neraca saldo. Ya, untuk pertemuan hari ini tuh kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian gitu ya. Teman-teman, sebelum saya menunjukkan contoh jurnal penyesuaian, sekarang kita lihat dulu ya sebenarnya jurnal penyesuaian itu apa sih ya. Ini saya ambil di websitenya Jurnal ID ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Sebelum mengerti tentang jurnal penyesuaian tuh saya mau jelasin dulu sebenarnya kenapa sih diperluin jurnal penyesuaian gitu ya. Soalnya gini teman-teman, sebenarnya sistem pencatatan itu kan ada dua ya. Yang satu basis cash basis, yang kedua tuh accrual basis gitu ya. Maksudnya kalau yang cash basis itu pencatatan itu dilakukan saat uangnya itu benar-benar dikeluarkan atau uangnya itu benar-benar diterima gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kita menjual sesuatu, misalnya kita perusahaan dagang terus kita menjual sesuatu secara kredit gitu ya teman-teman, di bulan Januari, misalnya di tanggal 20 Januari gitu. Nah, kalau cash basis itu karena kita menjualnya belum menerima uang, itu belum kita akui pendapatannya gitu. Sedangkan kalau misalnya accrual itu di Januari itu sudah kita akui terjadi penjualan walaupun uangnya belum kita terima gitu ya, masih dalam bentuk piutang gitu. Nah, karena kebanyakan sistem sekarang itu sudah accrual basis, bukan cash basis lagi. Mungkin masih ada, tapi untuk perusahaan itu sebagian besar tuh sekarang udah accrual basis ya teman-teman. Jadi itulah kenapa perlu penyesuaian gitu. Karena kenapa perlu penyesuaian, karena kalau misalnya contoh ya, misalnya kita ini deh, jangan utang piutang deh, misalnya kita bayar asuransi yang untuk 1 tahun, atau kita bayar sewa ruko misalnya untuk 1 tahun. Misalnya kita Januari sewa ruko untuk 1 tahun 12 juta gitu ya teman-teman. Ketika kita awal menjurnal itu kan kita pasti menjurnalnya sewa dibayar di muka pada kas ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa sih sewa dibayar di muka bukan beban sewa? Karena sebenarnya 12 juta itu kan bukan untuk beban di Januari aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita ketika bayar sewa untuk 1 tahun tapi kita hanya bebankan di Januari, itu kan enggak ini ya teman-teman, enggak mewakili gitu loh. Padahal sebenarnya kan biaya sewa udah jadi 1 juta ya sebulan gitu, tapi kok masuk ke Januari semua sih gitu kan. Nanti seolah-olah nih Januari besar banget pengeluaran gitu, padahal yang sebenarnya itu 12 juta itu kan untuk setahun dari Januari sampai Desember gitu. Jadi biar adil gitu, bebannya itu diakuin per bulan gitu. Jadi 12 juta dibagi 12 itu 1 juta. Nah, kapan mengakui itu? Mengakui itu di akhir periode bulan yang bersangkutan. Misalnya di Januari, berarti nanti kan jurnal penyesuaiannya berapa sih beban yang diakui dan berapa sih sisa sewa dibayar di muka itu ya teman-teman. Jangan lupa sewa dibayar muka itu kan dia kelompok aset ya, aset lancar gitu. Oke. Kita masuk ke pengertian jurnal penyesuaian ya. Jadi ini adalah salah satu jenis jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa akun dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, yang tadi saya sebutin ya, kondisi keuangan yang sebenarnya. Kalau misalnya 12 juta tadi kita anggap sebagai beban di Januari, nggak adil ya teman-teman. Karena misalnya nanti kan dia bulan Februari nggak bayar sewa lagi tuh, karena udah di Januari semua gitu. Lo nggak adil dong, padahal kan sebenarnya beban sewa itu kan harusnya rata gitu per bulan, karena kan kita operasional usahanya itu kan bukan di Januari aja gitu teman-teman ya.
Nah, di sini juga ada tujuannya, yaitu yang pertama mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut, ya yang tadi saya bilang ya. Jadi beban itu bukan ditanggung di 1 bulan aja, tapi harus sesuai ya. Kalau setahun ya berarti setahun, kalau 6 bulan ya berarti 6 bulan gitu. Yang kedua, mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi akrual. Nah, itu misalnya kayak gini. Tadi yang misalnya kita jual barang tapi misalnya belum terima tunainya, berarti kan kita masih dalam bentuk piutang gitu. Nanti juga ada yang di accrue gitu ya. Terus yang ketiga, mencocokkan pendapatan dan biaya. Ya jadi misalnya nih kita tuh udah berhasil menjual tadi tapi belum diterima, apakah kita nggak masukin itu pendapatan gitu. Di sini juga ada fungsinya ya, fungsi menentukan akun nominal, pendapatan dan beban, menentukan saldo catatan, sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta menggambarkan jumlah sebenarnya ya. Yang ketiga, dari akun real, harta, kewajiban dan modal. Nah, misalnya nih harta itu kan yang tadi tuh yang sewa dibayar di muka, terus ada lagi aset tetap kayak gitu. Karena kan misalnya aset tetap kita kan misalnya perusahaan catering misalnya. Nah, itu kan kita di dapur kita kan banyak ya peralatan seperti kompor, alat masak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh harus disusutkan kan, terdepresiasi lah gitu nilainya. Itu untuk dianggap sebagai biaya juga. Nanti ada lagi cara menghitung penyusutannya seperti itu ya teman-teman. Kewajiban dan modal di penghujung periode. Jadi sebenarnya penyesuaian ini untuk biar laporannya itu lebih lebih akurat gitu teman-teman ya. Oke. Sini ada komponen akun yang terdapat pada jurnal penyesuaian, perlengkapan, beban dibayar di muka, aktiva tetap, pendapatan, beban, pendapatan diterima di muka gitu. Pendapatan diterima di muka tuh kayak gini, misalnya orang misalnya kita buka catering gitu, misalnya ini tanggal 20 Januari, orang udah kasih DP misalnya 1 juta untuk catering di bulan Februari gitu kan. Sebenarnya itu belum bisa diakuin langsung pendapatan 1 juta itu, tapi kita anggapnya kita udah terima uangnya gitu. Maka nanti gimana sih dia jurnalnya gitu, dia kan masuk ke pendapatan diterima di muka ya. Pendapatan diterima di muka itu artinya kita udah dapat uang tapi kita belum mengerjakan, berarti itu maksudnya kita ke kewajiban gitu ya, anggapnya kayak kita punya utang lah gitu, utang lancar. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, hampir tidak pernah menyertakan kas ya. Karena memang ini bukan tentang kas ya, ini tentang menyesuaikan aja, kayak kapan sih diakuin beban, kapan diakuin pendapatan. Yang kedua, debit selalu sama dengan kredit, memiliki 1 akun neraca dan 1 akun laporan laba rugi. Oke. Kita lihat ya contohnya tuh seperti apa ya. Oke, di sini ada contohnya juga. Sebentar, kita lihat aja di ini ya. Kayak di sini nih di neraca saldo kemarin. Nah, kira-kira yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian yang mana sih? Nah, ini nih, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, yang ini ya. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka nih kan maksudnya dia sewa toko ya. Berarti untuk setahun kan. Kita lihat ya. Kita lihat soalnya tuh gimana sih awalnya. Nih. Sewa dibayar di muka. Mana ya? Nih. Tanggal 6 dibayar sewa dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Di sini kan 1 juta ya teman-teman, tapi aku ganti jadi 1.200.000 ya, maksudnya di sini juga udah aku bikinnya 1.200.000 biar lebih biar lebih mudah. Ini masih 1 juta. Oke. Di sini aku bikin 1.200.000 saja.
Oh di sini belum diganti ya. Oke, sorry. Apa ya biar gampang dibaginya ya. Bayar sewa 1.200.000 ya. Nah ini kan ceritanya dia buat 1 tahun. Nah jurnal penyesuaiannya tuh gimana sih? Jurnal penyesuaiannya adalah berarti kita yang pertama kita harus membagi 1.200.000 menjadi 12 bulan. Berarti sebulannya tuh kan berapa? 100.000 ya misalnya. Nah berarti 100.000 ini beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ini 100.000, ini 100.000. Oke, yang kedua nih teman-teman, yang mana lagi nih kira-kira yang perlu di adjust? Peralatan ya teman-teman. Tadi kan kita ceritanya mau mengetahui aset ya, peralatan ini. Nah ini tuh peralatan nanti kita pakai penyusutan. Anggap aja dia yang penyusutannya tuh 4 tahun ya, berarti kan ini dibagi 48 sama dengan